ngos-ngosan guys. Assalamualaikum teman-teman. Qadarullah, aku positif COVID. Jadi tadinya aku hari ini itu tanggal 2 Juli ya. Tanggal 2 Juli itu udah hari kelima aku isolasi mandiri. Jadi kira-kira kapan sih aku tuh tahu kena COVID gitu. Tidak masuk kerja dikarenakan badanku nggak enak lah, demam gitu kan. Akhirnya tanggal 28 itu aku memutuskan untuk pergi ke klinik yang dekat rumah. Nah, pas pergi ke klinik itu memang di jalan aku mikir, oh ya udah deh sekalian antigen, karena persyaratan untuk masuk kerja lagi kan harus ada surat antigen ya yang memberitahukan bahwa kita tuh negatif atau positif. Akhirnya aku ke klinik. Tiba-tiba kasih tahu tuh keluhannya apa. Maaf ya, ada suara mainan anak. Nah, akhirnya aku diperiksa. Oh iya, badannya tuh udah demam ini karena 38 gitu kan. Pagi-pagi itu tuh aku bener-bener sangat amat menggigil. Jadi badan aku tuh kedinginan, tapi badanku panas posisinya kalau dipegang. Nah, habis itu aku dicek sama dokter. Langsung aku bilang, dok aku mau sekalian antigen. Pas antigennya tuh yang dicolok ya. Pas antigen itu nggak ada 5 menit langsung kata dokter, oh positif nih. Aku langsung speechless. Nggak kaget sih, maksudnya nggak yang panik, gimana, nggak sama sekali. Cuma gini, oke dok, terus apa yang harus aku lakuin gitu. Terus aku langsung, yang panik itu adalah mikir, ya Allah di rumah ada anak-anak nih gimana. Bukan yang panik, ya gue kena COVID, enggak, cuma mikir ya Allah ada anak-anak gimana. Terus aku bertanya, oke dok sekarang gimana, aku harus kayak gimana gitu. Terus kata dokternya, oke saya kasih surat, ini isolasi mandiri 12 hari dan ini saya kasih obat dan vitamin gitu. Oke, aku pulang gitu kan. Nah, di luar di klinik itu masih ada emak yang jagain anak-anak sama Lina. Terus aku bilang, Lina jangan deket-deket gue gitu, jangan deket-deket gue positif. Nah, panik dong Lina, positif apaan lo gitu, antigen gue positif. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang naik motor dari klinik itu. Sampai rumah aku langsung masuk kamar, aku langsung tutup pintu, aku langsung kunci. Terus aku telepon ibu. Posisinya ibuku lagi di ruangan tamu. Bu, aku positif antigennya, bawa anak-anak sekarang juga ke rumah ibu untuk dipisah sama aku semuanya gitu kan. Oke, akhirnya aku hari Senin itu isolasi mandiri karena aku badannya nggak kuat banget, berdiri aja tuh lemas, pusing, menggigil. Aku putusin untuk PCR di hari Selasa tanggal 29 Juni. Nah, akhirnya tanggal 29 Juni itu aku pergi ke Rumah Sakit Hermina untuk PCR. Akhirnya aku PCR kan. Nah, di sana itu Masya Allah banget ya Allah, di IGD-nya itu aku nggak dibolehin masuk ke IGD sama security-nya. Karena security-nya, Bu mau kemana? Ke IGD. Kalau bisa jangan Bu, karena di IGD itu semuanya antigennya positif. Oh gitu ya. Tapi persyaratan aku ke dokter ISPA itu harus ke IGD untuk minta tanda tangan atau apa gitu dari si dokternya untuk merujuk aku ke dokter ISPA. Pas aku masuk ke IGD tuh benar-benar Masya Allah banget. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 kasur, dan itu mereka pakai oksigen semuanya. Masya Allah banget ya Allah. Kayak aku maksudnya ya Allah sempet down kayak, tapi langsung mikir enggak, gue nggak separah itu, kayak nguatin diri gitu kan. Akhirnya aku PCR. Terus kata dokternya, ini hasilnya itu 2 hari setelah PCR. Kenapa 2 hari? Harusnya kan bisa sehari, karena banyak pasiennya, banyak orang yang PCR jadi membludak. Akhirnya diputuskan, diberitahu 2 hari setelah PCR. Akhirnya aku pulang isolasi mandiri lagi. Berarti kan itu tanggal 29 Juni kan ya. Oke, nah di 29 Juni itu aku udah isolasi mandiri hari kedua.
Kemudian aku nelpon keadaan anak-anak bagaimana. Si Lina tuh bilang bahwa adek demam, tapi nggak apa-apa, it's okay, anaknya masih lincah gitu kan, masih lincah. Nah, hari Rabu tanggal 30 adek panasnya tinggi, nggak turun-turun. Terus aku bilang oke, ya udah ke rumah sakit aja, kita kan bingung ya, udah dikasih Sanmol, udah dikasih Tempra kok nggak turun-turun. Nah, setelah itu ke Hermina lah. Nah, pas ke Hermina, sebelum ke dokter anak, dari depan itu susternya udah nanya, ada kontak sama orang yang positif nggak? Kemudian adikku bilang, ibu pernah kontak sama ibunya antigennya positif. Oke, jadi susternya itu nggak mau ambil resiko, jadi si adek harus antigen atau PCR langsung. Terus Lina konfirmasi ke aku, baiknya gimana, mau antigen atau PCR? Kalau PCR itu selesainya 2 hari, lama, nanti adek nggak bisa ke dokter umum. Aku tuh firasatnya nggak ada dia positif, nggak ada. Aku bilang yaudah antigen aja biar cepet. Setelah antigen di tanggal 30 itu kan langsung keluar. Kalian tahu apa yang terjadi? Tanggal 30 itu aku dikasih tahu bahwa adek antigennya positif. Masya Allah, itu tuh yang campur aduk gitu loh, kayak hah, adek juga gimana nih. Terus aku langsung aku langsung WA aku langsung ke aplikasi Halodoc. Terus aku langsung tanya, dok, anak saya positif antigennya, saya udah isolasi mandiri 3 hari sama yang tanggal 30 itu, bagaimana anak saya, apakah dicampur dengan orang yang sehat atau isolasi mandiri dengan saya? Jawaban dokternya, oke, si ade isolasi mandiri bareng ibunya, tapi ibunya tidak boleh lepas masker sama sekali. Jadi kebayangkan guys, kebayang banget gak tuh, aku bener-bener, namanya kita kalau covid itu apa ya, nyerangnya ke pernafasan kan, oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Bayangin gak pakai masker aja kita ngap. Ini aku setiap detik, setiap menit itu gak lepas dari yang namanya masker. Aku harus banget wajib pakai masker karena ada adek, dan adek gak mungkin aku pakein masker. Akhirnya aku bilang sama Lina, oke, nanti kamu pulang dari rumah sakit nggak usah mampir kemana-mana, nggak usah langsung mampir ke rumah ibu, langsung bawa adek ke rumahku. Nanti kalian pulang langsung mandi, cuci tangan, apa segala macam. Akhirnya datanglah tuh anak kecil lucu itu ya, datang ke rumah. Kalian tahu apa yang dia bicarakan? Dia langsung ngomong, yeay, alhamdulillah, aku happy ketemu bunda. Itu yang tadinya aku sedih banget, langsung hilang sedihnya denger dia kayak gitu. Masya Allah, mood booster banget buat aku ya. Walaupun sedih banget sama adek yang negatif, yang positif. Nah, sekarang itu sekarang hari Jumat 1, 2, 3, hari Jumat ini hari kelima aku isolasi mandiri, dan hari ini hasil PCR-nya adek keluar. Aku nggak tahu hasilnya tuh positif atau negatif, wallahu alam. Aku benar-benar nyerahin diri sama Allah, yang terbaik menurut Allah buat aku sama adek. Kalaupun positif ya udah dibawa happy aja, selagi happy insya Allah cepat sembuh. Nah, kalau kalian nanya emang habis dari mana sih, terus apa sih gejalanya gitu kan, sebenarnya aku tuh setiap habis pulang kerja aku malah tuh tipe orang yang bawel banget sama yang namanya covid. Jadi aku tuh kalau pulang kerja gak sentuh apapun, langsung ke kamar mandi, cuci tangan, apa segala macem. Kebanyakan orang yang ke rumah aku tuh malah males, bawel banget sih Teteh Uti, bener-bener. Cuma ya kembali lagi itu semua udah takdirnya Allah, kita nggak bisa nentuin aku tuh kenanya di mana, gimana. Aku juga kalau ditanya kayak gitu aku bingung. Nah, kira-kira gejalanya apa? Masing-masing orang kan pasti gejalanya tuh beda-beda. Tapi kalau untuk di diri aku gejalanya itu adalah kayak kita ini masuk angin yang kalau mau flu itu kan kayak ini ya, di sini kayak
ingusan yang cair tuh kan bikin pusing kan, jadi pusingnya tuh ngumpul semua di sini, terus badan kita tuh meriangnya tuh menggigil banget, pusing, tapi aku tuh nggak ada pegelinu. Nah, di hari isolasi mandiri aku di hari 1 sampai kedua itu aku tuh masih bisa nyium, masih bisa ngerasain. Nah, di hari ketiga sampai dengan saat ini aku tuh pilek dan aku nggak bisa nyium apapun, tapi makan masih bisa ngerasain. Cuma kan ya kalian tau lah, kalau kita makan, kalau penciuman kita nggak bagus kan tetap aja nggak terlalu nikmat kan guys. Kemudian mulai ini nih, mataku tuh merah kan, katanya kan pernah tuh ada kalau mata merah itu gejala COVID ya. Aku tuh nggak tahu, tapi yang aku rasain sekarang mataku tuh merah tuh kan. Jadi aku tuh disuruh untuk cuci hidung sehari 3 kali sama kumur-kumur betadine. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian pas aku cuci hidung ya. Jadi sebenarnya buat kalian itu nggak usah khawatir. Aku sih terinformasi cuci hidung pakai air garam atau pakai infusan yang 0,9% kalau nggak salah. Nah, aku baru mau beli air infusan itu, tapi sebelumnya aku memang kalau ambil air wudhu itu tuh disedot airnya sampai ke hidung sampai sini, disedot gitu. Nah, tapi baiknya memang cuci hidungnya pakai air garam atau pakai yang cairan infusan itu. Kemudian kumur-kumur pakai betadine. Nah, setiap hari sebenarnya kalau untuk orang yang kena COVID isolasi mandiri pun it's okay, nggak apa-apa kalau gejalanya nggak terlalu berat. Dan kalau bisa itu kita punya alat namanya oximeter. Oximeter itu untuk tahu kadar oksigen di dalam tubuh kita tuh berapa. Kan nggak boleh ya lebih dari 90 di bawah 90 tuh kita harus buru-buru ke rumah sakit gitu. Jadi kita supaya tahu nih kadar oksigen di dalam tubuh kita tuh masih normal atau bagaimana. Apa aja sih yang ada yang aku setiap hari konsumsi itu ada madu, minyak kayu putih buat ngecek-ngecek hidung ya kan. Ini vitamin yang sebanyak ini dikasih Mbak Tika. Ini vitamin sehari 1, Redoxon. Sebenarnya bener-bener. Nah, jadi ini alatnya. Nah, ini nih aku dikasih pinjem nih sama Mbak Tika. Makasih banget ya Mbak Tika. Jadi ini ntar kita cek ke tangan ya. Nah, jadi kita nyalain dulu. Habis itu kita masukin jari kita. Nah, ini pas kita nyalain itu dia akan mengukur oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Kira-kira oksigennya berapa? Oh, alhamdulillah oksigen di dalam tubuhku bagus ya, 99/107. Nah, yang bahaya itu kalau di bawah 90. Kalau ini aku masih bagus ya guys. Sebenarnya kalau nggak dipaksain emang males banget makan karena kan nggak ada rasanya ya. Bukan nggak ada rasanya, karena hidungnya nggak bisa nyium apapun. Tapi sebisa mungkin harus diisi perutnya gitu. Untuk kalian yang juga sedang terkena COVID, berpikir aja Allah lagi sayang sama kita. Jadi kita dikasih istirahat sama Allah dari hingar-bingar pekerjaan, dari capeknya kita bekerja, dari kayak pengen rehat ngurus anak atau apapun gitu. Jadi nikmatin aja apa yang Allah kasih dan jangan lupa berdoa dan doain adek hasilnya hari ini keluar PCR-nya, mudah-mudahan negatif ya. Dan ini hari kelima kita isolasi mandiri. Alhamdulillah adek happy ya dek ya. Adek lagi ngapain sih? Kok nyapu pakai kerudung? Malu karena apa? Aurat ya? Tapi itu celananya pendek. Celananya ada itu pendek, itu aurat juga. Yang bersih ya. Yang bersih ya, Bu.
The next day. Hai, hari ini hari ke-6 aku sama adik isolasi mandiri. Biasanya aku akan melakukan cuci hidung. Ini aku sediain air infusan yang 0,9%, atau kalian kalau misalnya nggak punya itu di rumah bisa pakai air garam, tapi garamnya tuh yang tidak ada yodiumnya ya, karena kalau setahu aku kalau yang ada yodiumnya itu malah naruh virus di hidung kamu. Jadi kita harus cuci hidung sehari 3 kali dan kumur pakai betadine sehari 3 kali juga. Jadi caranya ini aku pakai suntikan mainan anak-anak sama airnya ya. Kita coba sekarang. Jadi ambil wadah untuk cairannya. Terus kalau misalnya kita mau masukin ke hidung kanan, kita harus miringnya ke kiri sama buka mulut. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini ikhtiarku untuk mengeluarkan virus-virus di dalam tubuh aku. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya kalau kelihatan jorok. Nah, jadi aku di hari ke-3 tuh udah hilang penciuman. Kita coba sekali lagi. Kok agak gelap ya? Kayaknya airnya kurang. Kita coba lagi ya. Kalau ada yang mau nanya Adi lagi apain, Adi lagi bobo. Sampai ke tenggorokan, rasanya mancai. Aduh, duduk. Mantap. Selamat mencoba.